Halo teman-teman Kamadiksi dan KIP Kuliah Universitas Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Rosita Melasari. Aku dari staf muda Riskel Kamadiksi 2022 yang akan membawakan sesi sosok prestatif pada video kali ini. Sosok prestatif adalah salah satu program kerja bidang Riskel Kamadiksi yang menjadi sarana untuk menampilkan mahasiswa dan mahasiswi bidang Diksi dan KIP kuliah yang berprestasi. Nah, pada video sosok prestatif kali ini akan dibawakan narasumber oleh Kak Mia Sofiatul Solika dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2019. Beliau lahir di Kota Rembang pada tanggal 11 Mei tahun 2002 dan beliau banyak menjuarai perlombaan diantaranya yaitu Silver Medal dari International Invention and Innovative Competition di Negeri Sembilan, Malaysia. Yang kedua ada Bronze Medal dari International Science and Invention Fair pada tahun 2020. Yang ketiga lolos pendanaan program mahasiswa wirausaha Universitas Diponegoro pada tahun 2021 dan masih banyak lainnya. Nah, tak perlu tunggu lama-lama lagi, langsung simak keseruan sesi wawancara kami dengan narasumber. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Kak Mia, gimana kabarnya nih Kak di tengah-tengah puasa harus aku wawancarai kayak gini? Iya, halo. Alhamdulillah sejauh ini baik, kabar baik. Bagaimana dengan Rosita sendiri, kabar baik? Alhamdulillah baik banget dong Kak, apalagi harus ngewawancarai sosok prestatif kayak Kak Mia ini harus semangat dong Kak, nggak peduli mau puasa atau enggak kayak gitu. Oh iya, Alhamdulillah kalau gitu. Oke, karena udah say hi nih, aku mau langsung ngajuin beberapa pertanyaan buat Kak Mia. Walaupun tadi di depan udah aku kenalin secara singkat, boleh dong dari Kak Mia diperkenalkan secara pribadi yang lebih intens kayak gitu. Misal kesibukannya sekarang sedang apa nih Kak? Boleh dijelasin kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Mia Sofiatul Solika. Saat ini sedang menempuh semester 6 di program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2019. Dan untuk konsentrasi yang saya ambil di jurusan saya mengambil bagian konsentrasi gedung. Jadinya untuk sehari-harinya saya lebih menjurus ke sipil daripada arsitekturnya. Kemudian kesibukan saya saat ini saya sedang berada di menjalani sebuah organisasi, yaitu sebuah UKM Resimen Mahasiswa Mahadipa Satuan 901 PD Universitas Diponegoro, dan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Kepala Urusan Staf Khusus. Mungkin itu cukup karena tadi sudah disampaikan dari Rosita. Terima kasih. Oke, karena tadi dari Kak Mia juga aktif di organisasi dan juga jurusannya juga menurut aku kayaknya aktif sering-sering gambar kayak gitu ya Kak, misal kurang lebihnya. Tapi kerennya dari Kak Mia sendiri itu masih bisa mengikuti berbagai perlombaan, bahkan menang di berbagai perlombaan kayak gitu Kak. Boleh dong Kak dari Kak Mia disebutin satu persatu gitu, prestasinya apa aja yang pernah diraih. Semuanya disebutin juga boleh dong Kak. Aduh. Jadi apa ya? Sebenarnya prestasi saya tidak akan bisa disebutkan karena sebenarnya saya tidak mau banyak menyampaikan terkait prestasi yang saya dapat karena pastinya ada yang lebih. Wah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman serta beberapa prestasi saya yang sudah disampaikan, yang sudah lalui sampai sejauh ini. Untuk pengalaman saya di beberapa waktu lalu pada tahun 2021 pernah menjadi delegasi latihan menembak, yaitu di Agnida Shooting Club di Menwa UTY pada tahun 2021 dan juga menjadi tim surveyor Kemendikbud wilayah Lasem, Jawa Tengah tahun 2021. Kemudian beberapa penghargaan yang tadi selain disebutkan, saya peserta terbaik di bidang yang dilaksanakan oleh Sekolah Vokasi, yaitu singkatan dari Vocational Future Leader pada tahun 2020. Kemudian
juara 3 internasional Calvo BP Universitas Telkom tahun 2020. Kemudian juara 1 KTI bidang MTQ Universitas Diponegoro pada tahun 2020. Kemudian Nasional Olimpiade Vokasi LKTI Saintek Institut Teknik 10 November pada tahun 2020 dan baru yaitu menjadi top 120 di Team of Social Project in the Village 2021 by TNT. Dan kemarin juga pernah tadi disebutkan sempat lolos pendanaan MB di sana. Saya ikut 2 tim, jadinya ribet istilahnya gitu. Mungkin itu. Oh ya, mau sedikit menambahkan terkait dari riwayat pendidikan. Saat ini saya pernah menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Rembang dan jurusannya hampir sama ini, yaitu Teknik Gambar Bangunan. Dan untuk pendidikan non formalnya menjalani pendidikan dasar Yuda 45 mahasiswa Madibas Jawa Tengah tahun 2020 di Dodik Bela Negara Rinda 4 Diponegoro Magelang. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjut. Dari sekian banyak prestasi yang pernah diraih sama Kak Mia, ada gak sih Kak salah satu atau salah 2 prestasi yang paling berkesan gitu, momen emasnya yang paling banyak kayak gitu Kak? Boleh dong diceritain Kak, kayak contohnya tadi aku sempat tertarik yang di Malaysia itu gimana ceritanya Kak? Boleh dong? Oke, baik, terima kasih. Buat yang INICC ya, kalau nggak salah itu International Invention Innovative Competition yang diselenggarakan di Malaysia. Sebenarnya waktu itu kita udah masuk pandemi, jadinya untuk kegiatannya beberapa kali ikut yang nasional, namun belum sempat pergi ke luar negeri karena pandemi. Untuk yang di Malaysia sendiri juga dilaksanakan secara online, dan itu saya juga diajak dari teman-teman saya. Jadinya satu tim itu iseng-iseng ikut. Jadi kalau ada lomba, tim saya itu hanya iseng ikut, tapi beruntungnya itu alhamdulillahnya. Kemudian, namun di sini menjadi kendala karena itu pertama kali saya dan tim saya itu ikut lomba skala internasional. Yang menjadi kendala itu terkait dari pendanaannya. Walaupun dilaksanakan secara online, yang namanya lomba internasional itu pasti dananya lebih banyak daripada dana kalau kita ikut lomba di nasional di dalam negeri sendiri. Waktu itu sempat kita ajukan ke dana WCU yang dari Undip, namun cairnya itu 3 bulan setelah dari kita lombanya. Jadinya kita istilahnya pakai uang sendiri dulu lah. Kita iuran dulu. Habis itu ya udah kita setelah lomba dapat sertifikatnya. Nah, itu kita jadikan LPC terlebih dahulu, baru dana yang dari WCU itu kita baru lolos. Dan kita juga ikut dana WCU pun itu juga iseng-iseng juga dari saya dan teman-teman saya. Jadinya dari fakultas saya itu cuma saya dan tim saya gitu. Jadinya aneh, kok nggak ada yang ngajuin dari fakultas, kok cuma saya sendiri sama teman-teman saya. Jadinya ya itulah berkat iseng-iseng, nggak tahu juga, tapi alhamdulillahnya bisa cair gitu, bisa gantiin dari dana yang kita keluarin gitu. Iseng berhadiah kayak gitu ya Kak. Tapi berarti intinya walaupun iseng-iseng dari timnya Kakak kan ada tekad, ada mulai dari pengumpulan dana secara pribadi sampai akhirnya nanti dana itu diganti sama pihak universitas kayak gitu. Intinya kan usaha yang dilakuin kakak sama tim-timnya itu nggak ada yang sia-sia kayak gitu. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari berbagai perlombaan yang pernah diikuti sama Kak Mia, apa aja sih Kak benefit atau manfaat yang diperoleh sama Kak Mia secara pribadi maupun dari segi keluarga juga kayak gitu? Oke, baik, terima kasih. Terkait dari
manfaat selain dari kayak hadiah, uang, piala, sertifikat, dan lain sebagainya, pastinya kita yang paling utama adalah pengalaman. Karena jujur, saya baru hektik perlombaan itu ketika masuk dunia perkuliahan dan bertemu dengan orang-orang yang menurut saya mereka sederhana namun pemikirannya cukup luar biasa, dan saya nggak sengaja juga ikut bertemu dengan mereka yang dalam batin saya, wah syukur banget alhamdulillah di dunia perkuliahan saya bertemukan teman-teman yang ikut apa ya, nama istilahnya ikut bareng-bareng, ayo maju, kita ikut lomba bareng-bareng, pokoknya apapun resikonya kita harus tanggung bareng-bareng. Dan dulu ketika SMK pun saya juga tidak terlalu hektik ikut perlombaan, hanya 1-2 perlombaan karena terlalu fokus dengan akademik saya pada saat SMK, jadinya masalah perlombaan saya kurang begitu tertarik. Itu pun dulu perlombaan hanya kalau tidak dipaksa saya tidak akan ikut perlombaan waktu SMK. Kemudian waktu perkuliahan masuk, dirasanya saya harus berkembang, harus bisa maju daripada sebelumnya. Jadinya manfaat yang paling utama itu tadi, pengalaman yang bisa kita ceritakan ke rekan-rekan kita, yang menjadi motivasi kepada rekan-rekan kita semuanya, yang dapat menjadi cerita juga ke anak cucu kita nanti. Nanti kita bisa cerita, ini loh dulu saya pernah ikut lomba kayak gini, jadinya kamu harus memotivasi, harus bisa lebih baik, harus bisa lebih hebat daripada saya dulu gitu. Jadinya di samping kita dapat memotivasi sendiri, efeknya juga kita dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar gitu. Keren banget sih. Jadi selain material juga ada imaterial juga ya Kak, terutama pengalaman dan pengetahuan yang makin luas yang dimiliki sama Kak Mia. Tantangan dan hambatan apa aja sih yang dihadapin sama Kak Mia, terutama selain pendanaan tadi ya, mungkin bisa dijelasin sama Kak Mia. Oke, baik, terima kasih. Terkait tantangan, sangat banyak sekali, bahkan saya kalau diajak rekan saya ikut lomba itu pasti agak menolak, sungkan, karena saya juga ikut organisasi yang di sini itu harus menuntut kita harus offline, jadinya apapun resikonya kita harus menyeimbangkan semuanya. Di samping tugas perkuliahan yang cukup padat, apalagi saya sebagai anak teknik pasti harus tugas besarnya tiap semester itu pasti ada tugas besarnya. Itu menjadi tantangan dan harus diselesaikan pada saat itu juga. Dan kita di samping itu kita harus menyelesaikan tugas yang ada di organisasi kita di UKM di sini, karena kita basicnya adalah kegiatan secara offline, apalagi kalau ada kegiatan ini itu, jadinya kita harus tiba-tiba meninggalkan pekerjaan dan mau nggak mau harus melaksanakan itu juga. Namun syukurnya saya punya teman-teman yang baik, jadinya yang penting saya izin terlebih dahulu ke rekan saya kalau saya ada kegiatan, jadinya untuk job desk nanti sebisa mungkin saya bisa menyelesaikan terlebih dahulu atau izin ke rekan saya untuk menyelesaikan keesokan harinya atau pada malam itu juga setelah kegiatan saya selesai. Jadinya tantangan banyak sekali karena dulu pun sebagai yang waktu hektiknya kan 2020-2021 saya masih junior di organisasi saya, jadinya yang lebih dituntut untuk lebih aktif, jadinya dikejar-kejar terus, jadi dikejar tugas perkuliahan, dikejar lomba, terus dikejar juga dari kegiatan yang ada di sini, seperti itu. Jadinya ya tantangan-tantangan itu, tapi ada motivasi sendiri yang membuat saya semangat, yaitu karena apa yang sudah saya masuki, saya sudah jalani, yaitu adalah tanggung jawab saya yang harus diselesaikan. Jadinya apapun resikonya harus berani kita ambil, seperti itu. Nah, gimana, seru kan? Saksikan keseruan wawancara selanjutnya di official account Kamadiksi. Stay tune 3 hari lagi ya teman-teman.